Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini, sekarang kita ada di hari Minggu tanggal 27 Juli 2025. Nah, di video kali ini kita akan mereview armada yang sudah ada di belakang saya. Ini adalah Jetbus 5 MC atau sering kita sebut sebagai Elf. Dan ini milik PO PHD Trans, teman-teman. Wah, pasti penasaran nih akan seperti apa sih spek dari PHD Trans di minibus buatan Karoseri Adi Putro. Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, sekarang kita mulai reviewnya dari bagian eksterior. Ini dia, Jetbus 5 MC generasi terbaru. Seperti biasa, kalau di Karoseri Adi Putro, Jetbus 5 MC atau Elf ini menggunakan bagian asli ya, tampak asli dari sasisnya Isuzu. Untuk varian lain di Jetbus 5 MC Karoseri Adi Putro bisa pakai sasis dari Mitsubishi ya. Jadi tidak ada yang dirubah, benar-benar alami. Hanya ada penambahan di bagian bumper. Nah, ini untuk bagian fog lamp-nya ditambahkan yang ala-ala Jetbus 5 series, teman-teman. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan aksesoris sendiri, bisa ya. Silakan berkreasi menggunakan produk buatan Karoseri Adi Putro. Kemudian di sini seperti biasa ada stiker kesayangan kita, Tough Coat Binol. Sudah ada proteksi anti karatnya, teman-teman. Jadi durabilitas dan lifetime-nya akan lebih lama lagi. Untuk dimensi, Jetbus 5 MC ini panjangnya 6,5 meter, kemudian tingginya adalah 2,6 meter, dan lebarnya adalah 1,9 meter, teman-teman. Oke, jadi ini benar-benar cocok dibawa kemana aja, ke area yang sempit-sempitan juga bisa ya, teman-teman. Dan kita lihat di sini, wah, warna kursi menyala sekali. Dilihat dari luar tuh ya, seolah-olah bilang bahwa ayo naikin akulah Elf termewah di tahun ini. Oke, kita lihat bagian depannya. Ini dikunci apa enggak ya? Ternyata dikunci, teman-teman ya. Dan yang spesial di sini sudah menggunakan power window. Nah, mungkin nanti kita akan lihat ya saat kita selesai keliling bagian eksteriornya. Kita lihat dulu di sini untuk pintu penumpangnya. Di tengah ada dua, yang satu di depan dan yang satu lagi ada di belakang. Bisa dibuka dengan mudah seperti ini. Karetnya ada di dalam, teman-teman. Kemudian ini tutupnya enak ya. Tutupnya enak, dia langsung nyedot gitu. Ada footstep juga di bagian bawah seperti ini. Dia keluar saat pintunya dibuka, dan kalau ditutup footstepnya juga akan ngumpet gitu ya, dan sejajar dengan roda. Nah, ini aman, jadi nggak perlu takut kena footstepnya. Oke. Seperti ini. Feels naik ke dalam kabin enak. Di sini ada pegangan tangan ya, banyak. Di kiri ada satu, ada dua. Kemudian kita bisa berpegangan tangan ke sini. Oke. Turunnya juga enak seperti ini. Kita sangat terbantu ya dengan adanya si footstep ini. Nanti kita akan review secara lengkap bagian interiornya. Sebelum kita review interiornya, kita keliling dulu. Enak toh nutupnya, dan ini rapet ya, presisi. Oke, ini pintu yang pertama untuk penumpang. Permisi kak. Ya. Nah, ini ada yang spesial teman-teman, khusus di Gias ini bangku bagian belakangnya, teman-teman bisa lihat, bisa dijadikan sleeper. Keren ya. Tapi ini khusus Gias aja, bukan spek dari PHD yang nanti bisa diproduksi massal gitu ya, khusus di Gias. Mungkin teman-teman ada yang tertarik pakai bangku ini, sleeper bagian belakang, cakep banget. Tapi ya harus effort ya, alas kaki harus dicopot supaya nggak bikin kotor.
Kemudian juga untuk melipatnya ini ada tekniknya tersendiri. Nanti mungkin saya akan minta bantuan dari tim sales. Kemudian di sini juga ada footstep juga. Teman-teman lihat trim backdoor-nya, cakep ya. Warna abu-abu, ada kombinasi motif kayu. Ada logo Adiputro. Oke, kita tutup dulu. Tutupnya juga enak. Nah, lanjut kita lihat bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya teman-teman. Model terbaru. Ini lampu belakangnya. Yes, kita semua sudah tahu ya ini seperti apa sih. Ya, housingnya nih sama seperti apa kita sudah tahu. Tapi beda di dalamnya. Nah, ini untuk cahayanya sekarang lebih modern lagi. Seperti ini. Sennya ngalir. Kemudian di bagian sini nih luas ya, untuk konfigurasi kursi elf biasa ini paling luas sih di bagian belakangnya. Dan di sini juga disediakan kotak toolbox. Nah, ini bisa kita angkat tutupnya seperti ini. Oke, kalau mau dimasukkan kembali tinggal kita cantelkan saja. Kemudian nah, bisa kita kunci. Gampang. Oke, ini bisa kita tutup dengan mudah seperti ini. Nah, gampang toh. Sudah disediakan kamera parkir yang berfungsi saat mundur. Dan ini kesannya modern banget ya. Dia simple, tapi modern gitu loh. Nah, ini ada yang sama dengan DNA dari Jetbus 5 series di bis besar. Bagian diffusernya, kemudian lampu yang ada di sini nih. Nah, ini penting nih teman-teman. Kenapa? Karena supaya driver tahu posisi ujung belakang body bis, bukan body bis ya, body elf ini di mana sih? Seperti ini. Jadi posisi saat nyalip gitu ya. Nah, ini berguna nih adanya lampu. Keren ya. Lampu JB5 diaplikasikan di sini tuh memang apa ya teman-teman? Cocok-cocok aja, one for all. Nah, inilah one for all ini benefitnya. Harga dari aksesoris lampu ini menjadi lebih murah ya, lebih stabil. Jadi yes, kita bisa gunakan di waktu jangka panjang gitu. Oke, cakep. Teman-teman suka nggak bagian belakangnya? Kalau saya sih suka banget ya. Ini benar-benar perubahan yang mayor ya, yang benar-benar apa ya, menggebrak. Kalau saya punya modal untuk memulai usaha bisnis, saya akan memilih ini teman-teman, Jetbus 5 MC. Kalau seleranya pengen yang ori bawaan ya Isuzu di bagian depan, kemudian bagian belakangnya ini teman-teman suka yang simple, timeless. Nah, pilih yang ini teman-teman, Jetbus 5 MC. Oke, seperti ini. Kita lihat bagian kanan hampir sama teman-teman bagian kanannya. Nah, ini ada kaca yang bisa dibuka untuk sirkulasi tambahan. Tapi jangan buang rokok ke sana ya teman-teman ya, apalagi ngerokok terus rokoknya itu dikeluarkan keluar, jangan, bahaya. Nanti abu rokoknya bisa kena ke pejalan kaki atau ke pengendara motor. Nah, itu bahaya teman-teman. Itu hanya untuk sirkulasi. Kemudian ini ruang driver ya, masih ditutup teman-teman. Di bawah sini ada akses menuju ke tangki bahan bakar ya, kemudian ke akses maintenance yang lain. Dan di sini ini juga sudah menggunakan power window. Jadi nggak perlu lagi kita muter-muter gitu ya teman-teman ya. Oke, seperti ini eksteriornya teman-teman. Akan seperti apa interiornya? Let's go, kita masuk ke dalam interiornya. Untuk review interiornya, kita mulai lihat dari area driver dulu. Nah, ini ada yang di-upgrade teman-teman ya. Ini ditambahkan wood panel dengan finishing yang glossy, kemudian warnanya nih agak-agak kehitaman ya, tapi nggak terlalu hitam teman-teman. Cakep banget sih, jadi kelihatan berkelas banget ditambah wood panel seperti ini. Kemudian ini persnelengnya juga ditambahin wood panel ya. Cakep. Ini mungkin kalau teman-teman mau seperti ini bisa ambil speknya PHD teman-teman. Cakep. Kelihatan nggak kayak bawa elf ya. Sekarang kita lihat ke sebelahnya, teman-teman. Ada 2 orang penumpang yang bisa naik di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini kursinya bisa kita lipat seperti ini.
Oke, ini bisa untuk naruh botol, naruh permen-permen gitu ya, atau mungkin uang logam di sini bisa. Kemudian ini juga bisa kita lipat seperti ini. Ada seat belt, silakan dipakai seat beltnya ya. Kemudian ini juga bisa diangkat untuk akses maintenance ke arah mesin seperti ini. Silakan gunakan pengunci yang ada di sini. Jadi bukanya itu yang dekat persneling terlebih dahulu ya, diangkat ke atas. Kemudian yang ini juga diangkat ke atas. Nah, ini nanti bisa kita angkat seperti ini. Wah, nih teman-teman, akses maintenance-nya. Oke, seperti ini kita tutup lagi. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan peredam suara ya, serta peredam panas. Nih. Nah, gampangnya seperti ini teman-teman. Oke. Sip. Ini langsung ceklek ya, langsung ceklek. Jadi sangat mudah, tinggal diceklekin gitu aja. Nah, sekarang kita menuju ke ruang penumpangnya. Oke, enak nih, ada handle juga di sini. Kemudian untuk ke arah atas juga nggak terlalu mentok ya. Pakai seat belt, jangan lupa. Seperti ini. Mantap. Yuk kita ke ruang penumpang. Oh iya, hampir kelewat. Lah ini teman-teman. Ya, tombol untuk power window-nya. Jadi tuasnya ini udah nggak ada ya, cuma bulat doang di sini, dibuntungin. Nah, ini pakai power window. Sama yang di driver juga sama pakai power window. Cakep. Selamat datang di dalam interior Armada JetBus 5 MC atau Elf ya teman-teman. Memang di MC ini atau di Elf ini ke atas ya nggak terlalu aman. Saya yang tingginya 175 cm harus agak menunduk. Kalau teman-teman ingin varian yang lebih lega lagi interiornya di atas ya, ini bisa teman-teman rasakan di Armada JetBus 5 Jumbo. Dan untuk desain interior antara JetBus 5 MC dengan JetBus 5 Jumbo overall sama teman-teman ya. Ductingnya di sini diletakkan di tengah supaya saat kita jalan gini ya teman-teman ya. Nah, ini nggak terlalu rendah banget overhead clearance-nya. Oke, di sini ada louver AC model terbaru. Di bagian tengahnya ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Kemudian untuk USB port charger yang lain ada di dekat jendela ya maupun di dinding di sini. Yang menjadi beda dengan Big Bus JetBus 5 series adalah louver AC yang ada di Mini Bis. Ini modelnya bulat ya, kemudian bisa dibuka, ditutup ya, ditutup full dan bisa diputar 360 derajat. Jadi seperti di JetBus 3 Plus. Nah, ini enak banget nih teman-teman ya. Kemudian ada lampu baca juga. Oke, ada ambient lights khas dari JetBus 5 series. Ada TV atau monitor ya, ada dua. Posisinya ada di depan dan ada di tengah. Kemudian ada jam dinding, louver AC tambahan. Ada fasilitas keamanan berupa palu darurat pemecah kaca dan apar yang ada di sini. Disekat partisi yang memisahkan antara ruang driver atau ruang depan dengan ruang tengah. Nah, ini sekatnya juga ada cekukan ya atau cekungan gitu ya untuk naruh makanan, botol bisa. Kemudian ada gorden juga sudah lengkap di sini teman-teman. Di sini ada jendela yang bisa dibuka. Ya, kita bisa menyapa kakak Asher yang ada di depan. Halo kak. Tapi jangan buang asap rokok keluar ya. Ini hanya untuk ventilasi. Kalau misalnya pengen irit AC gitu ya, AC-nya nggak dinyalakan, ini bisa dibuka teman-teman. Jangan buang asap rokok keluar karena berbahaya untuk pengendara motor, pejalan kaki. Kalau kelilipan bahaya. Jadi kita tutup saja seperti ini. Oke teman-teman, seperti ini bagian depannya. Sekarang kita akan melihat kursi yang ada di belakang. Nah, ini kursi sleeper teman-teman ya. Keren banget nih kursi sleeper atau sofa bed gitu ya. Diaplikasikan di Armada Elf. Wah, ini baru satu-satunya sih PHD Trans. Saya nggak tahu nih nanti akan dicopot atau enggak. Atau mungkin pakai konfigurasi kursi yang
seperti biasanya atau kursi asli di elf-elf, ya kita lihat aja nanti ya teman-teman setelah pameran. Oke, kita ke belakang teman-teman. Nah, ini kita kembalikan dulu ke posisi standar untuk penumpang posisi duduk ya teman-teman. Kita mau ubah jadi posisi sleeper, sleeper teman-teman ya. Dan saya akan minta bantuan tim sales Karoseri Adiputro, tim sales minibus ya teman-teman, bersama Mas Ade. Monggo Mas Ade. Saya mau bantu foto-foto teman-teman. Jadi supaya ingat caranya. Pertama iki, oke, dimajukan terlebih dahulu, kemudian diangkat. Nah, yang kedua yang tengahnya teman-teman. Oh, pakai tuas yang ada di sini ya. Nah, di belakang sini. Kemudian yang belakangnya. Nah, oh, simple ya. Nggak ada 2 menit gitu ya udah selesai. Nah, ini kopi saya sudah selesai. Saatnya kita ngopi di dalam sini. Makasih ya Mas. Nah, kopinya udah saya minum. Kita mau kembalikan dulu ke posisi awal ya, yang tadi untuk duduk bersama Mas Ade lagi. Monggo Mas. Nah, kalau mau dikembalikan ke posisi duduk, yang tengahnya dulu. Karena kan ada ruang nih untuk yang di depannya. Gampang banget. Oke. Nah, bisa dimajuin juga. Nah, tak bantu. Wis, nggak ada 2 menit guys, langsung jadi. Luar biasa Mas Ade. Makasih Mas Ade. Oke, seperti ini teman-teman. Kursi bagian belakang atau kursi ya sleeper lipat teman-teman. Cakep banget nih. Ini untuk pameran aja ya, bukan untuk standar, bukan untuk opsional. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin mau seperti ini, langsung hubungi Mas Ade. Karena Mas Ade tim sales dari Karoseri Adiputro, divisi minibus. Seperti ini teman-teman rasanya duduk di kursi aslinya, karena kursi yang ada di paling belakang atau sofa bed itu kursi anomali ya, hanya untuk pameran saja. Dan kapasitasnya di sini totalnya bisa 9 orang yang duduk di kursi asli dan untuk di sofa bed bisa 3. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman penasaran nih ya, ini harganya berapa, kemudian bisa di custom seperti apa lagi, silakan hubungi tim sales dari minibus Karoseri Adiputro. Nanti menghubungi sayanya kalau teman-teman sudah akan merilis armada dari Karoseri Adiputro ya. Kita nanti akan ngonten bareng teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan bis-bis buatan Karoseri Adiputro. Seperti biasa, video ini dibuat untuk teman-teman yang belum berkesempatan untuk ke Gias Karoseri Adiputro di Hall 11 ICE BSD City. Dan ya, temukan keseruan di sini. Nanti kita bisa seru-seruan ya, kita bisa main games, bisa dapat hadiah juga dari Karoseri Adiputro. Dan videonya kita cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya teman-teman.